Selamat siang. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Wina Rizky Prigita M dengan NIM 1915036081, Haniel Nehemia dengan NIM 1915036082, dan Marcelino Chandra dengan NIM 1915036088. Di sini kami akan membahas tentang perpustakaan online yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Haniel Nehemia, dan akan dilanjutkan oleh saudara Marcelino, dan terakhir penjelasan dari saudari Wina. Perpustakaan adalah salah satu institusi dalam suatu lembaga pendidikan yang menyediakan berbagai macam sumber daya informasi, baik buku, e-book, maupun learning content lainnya, serta menyediakan layanan yang penting dalam mendukung proses pembelajaran, penelitian, dan pengembangan pengetahuan bagi setiap anggotanya. Analisis proses bisnis berjalan. Proses bisnis perpustakaan. Perpustakaan merupakan lembaga yang menyediakan koleksi bahan pustaka tertulis, tercetak, dan terekam yang diatur secara sistematis sebagai sumber informasi dan dapat digunakan untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan sebagainya. Ada 4 proses yang penting dalam sistem informasi perpustakaan, yaitu pendaftaran anggota, pengolahan, peminjaman, dan pengembalian. Yang pertama, pendaftaran anggota. Seorang calon anggota yang belum menjadi anggota perpustakaan dapat mendaftarkan diri dengan cara mengisi formulir pendaftaran langsung di lobi perpustakaan. Setelah mengisi formulir tersebut, maka data calon anggota dapat dilihat dan diperiksa oleh pustakawan. Hal ini menyulitkan bagi anggota yang ingin mendaftarkan saat perpustakaan tutup serta kurang efisien. Yang kedua, pengolahan. Pustakawan harus memasukkan data koleksi bahan pustaka yang dibelinya secara manual di induk perpustakaan. Yang ketiga, ada peminjaman. Koleksi bahan pustaka yang telah melalui proses pengolahan dapat dipinjamkan kepada anggota. Saat seorang anggota meminjam koleksi bahan pustaka, pustakawan harus kembali mengecek di buku induk perpus secara manual. Dan yang terakhir, pengembalian. Pustakawan harus mencatat data pengembalian pada saat anggota mengembalikan buku pinjamannya. Dan akan dilanjutkan oleh saudara Marcelino Chandra. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Marcelino Chandra, NIM 1915036088 dari kelas Sistem Informasi B. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Haniel Nehemia. Di sini saya akan menjelaskan data planning. Pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data digunakan metode observasi, di mana untuk mendapatkan informasi mulai dari struktur perpustakaan sampai data-data yang ada di perpustakaan tersebut. Ada metodologi. Yang pertama, mission statement. Mission statement perpustakaan online ini adalah membuat sebuah database yang dapat menyimpan seluruh data pada perpustakaan, yang juga akan membantu memudahkan dalam hal pencarian, peminjaman, serta pengambilan buku di perpustakaan. Yang selanjutnya, mission objektif dibagi menjadi 8. Yang pertama, mengelola insert, update, delete, save pada kategori. Selanjutnya, mengelola insert, update, delete, save pada penerbit. Ketiga, mengelola insert, update, delete, save pada penulis. Yang keempat, mengelola insert, update, delete, save pada buku. Yang kelima, mengelola insert, update, delete, save pada anggota. Yang keenam, melakukan pencarian data penulis. Ketujuh, melakukan pencarian data penerbit. Dan yang kedelapan terakhir, melakukan pencarian data buku. Selanjutnya, konseptual database design. Konseptual database design adalah proses membangun model data yang digunakan di dalam suatu perusahaan, bersifat independen dari semua pertimbangan fisikal. Tahap desain konseptual database yang dimulai dengan membuat model data konseptual dari perusahaan dengan rincian implementasi seperti target DBMS, program aplikasi, bahasa pemrograman, hardware platform, performance, dan segala pertimbangan fisikal lainnya.
Selanjutnya ada logical database design. Perancangan basis data logikal adalah suatu proses membangun sebuah model dari informasi yang digunakan di perusahaan berdasarkan sebuah model data spesifik. Tujuan dari langkah ini adalah untuk membangun data model logikal lokal dari data model konseptual dengan menggambarkan pandangan khusus dari perusahaan dan kemudian untuk memvalidasi model ini untuk memastikan bahwa model tersebut benar dan tidak, dan untuk memastikan bahwa model tersebut mendukung transaksi yang diperlukan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh saudari Bina. Perkenalkan, saya Winda Rizky Brigita dengan NIM 19150360081. Saya akan melanjutkan penyampaian materi dari teman saya, yaitu Physical Database Design. Perancangan database secara fisik merupakan tahapan untuk mengimplementasikan hasil perancangan database secara logis menjadi tersimpan secara fisik pada media penyimpanan eksternal sesuai dengan database manajemen yang digunakan. Dapat disimpulkan bahwa proses perancangan fisik merupakan transformasi dari perancangan logis terhadap jenis DBMS yang digunakan sehingga dapat disimpan secara fisik pada media penyimpanan. MySQL merupakan pilihan DBMS yang tepat untuk mendukung aplikasi basis data yang dapat dilakukan kapanpun sebelum menuju desain logikal, asalkan terdapat cukup informasi mengenai kebutuhan sistem. Yang terakhir ada beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu dari rancangan database perpustakaan online tersebut terdapat tahapan-tahapan dalam membuat rancangan database. Tahapan-tahapan tersebut sangat penting karena untuk menjelaskan apa saja tujuannya dibuat database ini. 2. Ada kelebihan dari perpustakaan online ini adalah meminjam buku tanpa takut kehabisan stok, mengirit waktu karena tidak perlu langsung datang ke tempat, kecuali pengambilan dan pengembalian buku, dan lebih menghemat tenaga. Yang terakhir ada kekurangan dari perpustakaan online ini adalah database yang digunakan masih sangat sederhana dan masih memerlukan perbaikan dan penambahan dalam database tersebut. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.